Sekarang menunjukkan waktu hampir jam 12 malam, artinya selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua yang ada di sana. Kebetulan hari ini saya di weekend, saya piket, tapi saya masih menyempatkan untuk dapat berbagi di IMC. Nah, sekarang kita lagi musim mengalami musibah yang sedang berlangsung di seluruh dunia sebenarnya mengenai virus corona. Nah, kalau bicara tentang virus corona, beberapa waktu yang lalu saya mengisi suara untuk memberikan sedikit informasi tentang coronavirus. Dan di dalam kesempatan ini saya coba untuk berbagi tentang bagaimana sih saya membagikan ataupun teknik dalam membuat suatu video yang diisi dengan suara atau dengan nama lainnya voice over. Saya akan berbagi dengan itu dan memberikan contoh dan trik-trik dengan menggunakan alat sederhana. Selamat datang di IMC, I'm Confident Personal Branding Session bersama saya, Alan Budiman. Subscribe. Beberapa waktu yang lalu saya bergabung dengan grup yang mana notabene kontennya ataupun anggota-anggota dari grup itu adalah teman-teman dari penyiar radio, baik dari senior-senior saya ataupun teman-teman yang masih sebaya. Nah, di situ saya bercerita ataupun berbagi informasi seputar dubber ataupun voice over ataupun juga yang namanya pengisi suara. Nama lainnya seperti itu. Dan di sini dibagikan dari situsnya, bagus banget. Ini dari Bang Dila, senior saya. Ini dia memberikan blognya tentang semua tentang voice over, dunia-dunia perekaman suara, baik pengisi acara yang ada iklan-iklan ataupun juga misalkan ada infotainment yang ada pengisi suara ataupun pembaca narasinya. Itu lengkap banget ulasannya dan blognya ada di indovoiceover.com. Secara umum latihan sederhana yang dibutuhkan pada saat kita ingin melakukan pembacaan narasi suatu konten ini, saya tidak mau menjelaskan secara detail, tapi secara umum di sini yang harus kita latih adalah pernapasan, kemudian artikulasi, jadi penegasan A, I, U, E, O, kemudian juga tanda baca. Jadi tanda baca itu mempengaruhi bagaimana cara kita menyampaikan kepada publik, mulai dari titik, koma, tanda seru, kapan kita harus menggunakan suara yang keras, kapan kita harus menggunakan suara yang lembut, semua ada aturan mainnya. Kemudian juga ekspresi. Jadi walaupun kita merekam suara kita dan yang ditampilkan adalah suatu video cuplikan ataupun sebuah presentasi, suara kita ketika kita berbicara dengan menggunakan ekspresi, maka pesan yang ingin disampaikan dalam suatu presentasi ataupun video ilustrasi akan jauh lebih mengena kepada pendengarnya. Selain itu juga pada saat mengisi suara yang paling penting juga adalah mengenai postur tubuh. Jadi pada saat kita membaca suatu narasi, kita tentukan dulu postur tubuh kita seperti apa. Semakin kita tegap dengan bahu yang diangkat, kemudian perut yang kita diafragma yang kita angkat juga seperti ini, maka kualitas suara yang akan dikeluarkan akan jauh lebih baik dibandingkan kita dengan postur yang bungkuk ataupun pada saat kita berbaring. Pasti kualitas suaranya akan jauh lebih sempurna ketika kita bersikap sempurna pada saat duduk seperti ini. Dan yang paling penting adalah di dalam dunia membaca narasi itu adalah mempraktekkan secara rutin. Jadi kalau teman-teman terbiasa membaca berita, pasti setelah pembaca beritanya itu berbicara, setelah itu akan ada cuplikan berita, dan pada saat berita itu dicuplikan ataupun ditayangkan, ada pengisi-pengisi suara. Nah, itulah yang namanya voice over ataupun tugas utama si pembaca berita. Begitupun juga dengan iklan-iklan, seperti misalkan iklan dari BUMN, Pertamina, entah itu iklan promosi di suatu bank, produk bank, bisa juga itu promosi asuransi ataupun iklan-iklan yang biasa kita tonton di TV, itu ada pengisi suaranya dan itu merupakan salah satu dari profesi yang ditekuni oleh sebagian orang yang ada di Indonesia tentunya. Baik, tidak terlalu berlama-lama lagi, saya akan langsung mempraktekkan saja. Kali ini topik yang saya angkat adalah pengetahuan dasar mengenai virus corona yang saya gunakan untuk sebagai salah satu campaign mengenai antivirus corona ataupun upaya-upaya apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat sekitar, khusus dibuatkan eksklusif dari brand tempat saya bekerja, yaitu di Excelton Hotel Palembang. Dan anyway, ini saya sedang berada di club roomnya di Excelton Hotel. Kebetulan saya lagi piket dan sekarang ini sudah hampir jam 12 malam, jadi sudah di luar dari jam kerja. Jadi saya semangat sekali untuk bercerita dan langsung saja saya merekam suara
berbeda dengan teman-teman yang ada di radio dan tentunya yang memiliki studio yang benar-benar professional studio kids. Jadi kalau di studio pasti beda, ada kondensor yang bagus, ruangan yang kedap suara, kemudian juga mixer yang bagus. Tapi kali ini perlengkapan sederhana saya mau memperkenalkan. Yang pertama yang saya gunakan adalah mic kondensor Toughware seri BM8000, kabel splitter, headsetnya ini adalah headset Apple, handphone S8 Samsung. Jadi masih sederhana dan old fashion, but not bad karena kualitas voice recordernya sangat bagus. Jadi saya gunakan aplikasi bawaan dari si Samsung-nya. Ini saya punya skrip dan kebetulan juga untuk materi gambar dan dalam bentuk video slide-nya sudah disiapkan. Dan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membaca suatu penjelasan yang tantangannya adalah dengan waktu yang sangat terbatas. Jadi untuk postingan Instagram yang di feed itu hanya 60 menit maksimal, jadi tidak bisa lebih dari itu. Maka dari itu saya coba untuk merangkum suatu penjelasan dengan cara singkat, padat, dan jelas. No need further ado, ini dia salah satu contoh dari bagaimana membaca narasi ataupun melakukan voice over suatu konten dalam memberikan penjelasan kepada publik tentang virus corona. Cek 1 2 3 cek. Seperti yang sudah saya kenalkan tadi, alat-alat yang saya pakai adalah sangat sederhana sekali. Ini namanya mic kondensor dan ini adalah handphone. Suaranya ngilang-ngilang jadinya ya. Ini adalah handphone Samsung S8 dan saya menggunakan perekam suara dengan aplikasi bawaan dari handphone. Dan tentunya di sini sudah saya siapkan juga narasi yang saya baca. Ingat, tantangannya adalah ini harus dibacakan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi tentunya tidak bisa sedetail ketika waktunya tidak dibatasi. Ini waktunya adalah 1 menit yang akan digunakan sebagai bahan untuk postingan dari internet. Selain dari teks yang sudah saya buat di sini, saya juga sudah siapkan, tim saya desain grafis untuk kebutuhan dari hotel, itu sudah dibuatkan ilustrasinya beberapa slide. Jadi ada kalau nggak salah 4 atau 6 slide yang akan berhubungan dengan si narasi yang akan saya bacakan di sini. Alright, akan saya coba baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, pada saat membaca narasi memang cara membacanya akan sedikit berbeda seperti kita berbicara saat ini. Kalau di sini saya baca dengan menggunakan chest voice, jadi kayak kita ngomong biasa, tapi pada saat mengisi suara yang digunakan akan jauh lebih dalam. Dan saya yakin teman-teman yang sudah terbiasa mengisi suara pasti akan mencoba untuk menggunakan karakter suara yang jauh lebih bulat dibandingkan pada saat kita berbicara biasa. Ini adalah salah satu contoh ketika saya menggunakan suara dari diafragma saya. Jadi posisi saya duduk memang harus tegap dengan posisi perut saya mengembang. Kalau teknik saya seperti itu. Seperti ini. Mungkin teknik dari teman-teman lain agak berbeda. Makanya fungsi dari mikrofon ini adalah untuk menangkap suara kita yang rendah jauh lebih bulat. Baiklah, saya akan coba untuk merekam suaranya. 1, 2. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada teksnya, nanti akan saya tampilkan. 1, 2, 3. Mari mengenal novel coronavirus atau virus corona. Virus ini menyerang sistem pernapasan yang menyebabkan penyakit dengan nama lain COVID-19 seperti sesak nafas akut, demam panas tinggi hingga tahap yang lebih fatal. Seorang dapat tertular virus ini melalui beberapa cara, di antaranya terhirup percikan liur dari bersin ataupun batuk si penderita, memegang permukaan wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang barang, hewan, ataupun kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Secara umum, gejala penderita COVID-19 yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, radang tenggorokan, dan sakit kepala. Lindungi diri Anda, rajinlah mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer, kenakan masker bila dibutuhkan, hindari kontak langsung dengan sesama di tempat umum. Selalu gunakan tisu atau sejenisnya saat Anda dalam flu maupun batuk. Be active and stay hygiene. The Exelton Hotel Palembang, proud to serve and welcome you. Yes, cek. Ini saya matiin ya mic kondensornya. Mari mengenal novel coronavirus atau virus corona.
Virus ini menyerang sistem pernapasan yang menyebabkan penyakit dengan nama lain COVID-19 seperti sesak napas akut, demam panas tinggi, hingga tahap yang lebih fatal. Seseorang dapat tertular virus ini melalui beberapa cara, di antaranya terhirup percikan liur dari bersin ataupun batuk si penderita, memegang permukaan wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang barang, hewan, ataupun kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Secara umum, gejala penderita COVID-19 yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, radang tenggorokan, hingga sakit kepala. Lindungi diri Anda, rajinlah mencuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer. Kenakan masker bila dibutuhkan, hindari kontak langsung dengan sesama di tempat umum, selalu gunakan tisu ataupun sejenisnya saat Anda dalam kondisi flu maupun batuk. Be active and stay hygiene. The Exelton Hotel Palembang, proud to serve and welcome you. Untuk korban-korban yang sudah mendahului dan juga untuk para dokter, petugas medis, petugas apoteker, dan semua yang sedang berjuang dalam mengobati para pasien, semoga diberikan kekuatan dan juga tentunya diberikan pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan tak lupa juga saya membantu himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah atau stay at home, work at home, supaya dalam beberapa waktu ini dapat membantu untuk meredam penyebaran virus yang ada. Sampai berjumpa lagi di IMC, I'm Confident Personal Branding Session bersama saya, Alan Budiman. Subscribe.